orang bisa punya pandangan yang berbeda-beda, bahkan untuk satu hal yang sama. Bagaimana pandangan kita dalam kacamata iman Katolik terhadap fenomena yang terjadi di sekitar kita? Bersama dengan saya Maria Kristi Dan saya Christian Reynaldo dalam Persepsi, perbincangan rohani seputar sensasi. Selamat berjumpa kembali di dalam podcast kita yang satu ini, yaitu Persepsi, perbincangan rohani seputar sensasi. Bersama dengan saya Christian Reynaldo dan saya Maria Kristi pastinya. Dan kali ini kita hadir dengan tema yang cukup menantang ya, Chris. Oh, menantang seperti baju kita, serasi? Bukan ya, itu serasi, kok menantang sih jadinya. Error saya hari ini sepertinya. Iya, karena kan mungkin biru ini adalah sebuah semangat yang baru, tapi in a positive way. Tapi saya nggak fokus berlaga seperti itu tuh kayak agak tidak menolong, aneh tidak ya. menolong, Tidak menolong ya. Baik. Tapi kayaknya kalau podcast ini akan menolong, apalagi bagi setiap rumah tangga yang mungkin sedang berada dalam perempatan. Mungkin loh, karena kan gini, perempatan kan kayak dari jalan bisa mundur, bisa maju, bisa kanan, bisa kiri. Kalau persimpangan, kalau persimpangan berarti mereka nggak bisa move forward, ya dong. Saya lebih suka simpang 5 sih. Kamu membuat semuanya makin rumit ya. Iya, karena simpang 5 bisa ada nasi ayam enak ujung situ. Wow. Iya. Tapi intinya adalah mungkin brother and sister lagi berada dalam keluarga yang sedang ada di ujung karena mungkin ada isu perselingkuhan, atau dalam keluarga yang saudaranya, saudarinya sedang mengalami yang namanya masalah perselingkuhan. Hari ini akan ada dua narasumber yang sangat luar biasa. Yang satu udah pernah udah jadi langganan deh ini quote unquote, karena memang sosok yang sangat luar biasa sekali, terutama dalam membantu keluarga Katolik ya. Dan yang satu lagi, yang satu lagi ini kalau aku sebagai seorang interviewer juga sebuah hal yang amazing, karena ada seorang laki-laki pemimpin keluarga yang mengakui bahwa dia memang pernah salah, dan akhirnya secara gentle dan pastinya dengan pertolongan Tuhan akhirnya bisa memperbaiki kehidupan keluarganya kembali gitu ya, setelah ada badai perselingkuhan di dalamnya. Berat sekali sepertinya perbincangan kita. Kamu sampai gitu ya. So please welcome on Persepsi Studio Mami Chun and Bro Sony Wijaya. Selamat datang. Mami Chun dulu mungkin kita. Boleh. Hai Mami Chun. Oma Chun apa Mami Chun apa Bu Chun? Lebih senang yang mana dipanggilnya? Oma. Cocok Oma. Oh, kamu kan tiba-tiba langsung gyonggi sih, kenapa tiba-tiba Oma jadi ini? Sehat Oma Chun? Bersama Yesus selalu sehat. Mantap. Amin. Sekarang lagi sibuk-sibuk apa nih? Enggak ada sibuk apa-apa, santai aja. Masa? Suka deh ini aku nih orang yang banyak jadwalnya, tapi ketika ditanya sama interviewernya enggak Padahal dari jadwalnya susah. Iya, padahal dari jadwalnya kayak dari tadi sebelum ini ada acara, ini lagi persepsi, ntar pulang juga ada acara lah ya. Luar biasa. Tapi yang jelas Mami Chun ini aku boleh simpulkan bahwa acara-acaranya ini benar-benar membantu untuk memuliakan Tuhan. Benar gak Mam? Iya, karena saya menang pengalaman. Oh nice. Iya, saya sudah menikah tahun ini 57 tahun perkawinan. Wow. 57 Son. Langsung ditunjuk loh Sony. 57 Son. Berapa tahun kamu? Saya 28. Jauh. Wow, silver ya. Tanya Chris. Udah diduga paling Loh, kan di sini memang sudah menyandang status berumah tangga hampir kan? 9. Tuh. Ya, baru. Iya, masih kalah. Perjalanan masih terlalu panjang. Panjang sekali. Oke. Jangan tanya lagi ya Mam, takutnya nanti Chris gak kuat untuk melanjutkan podcast ini. Tapi sekarang mungkin kita juga akan sedikit lagi beralih kepada Bro Sony yang akan jadi salah satu sharer juga. Dan tadi aku sempat introduction-nya bahwa memang Bro Sony ini adalah salah satu kepala keluarga yang memang rumah tangganya diselamatkan oleh kasih Tuhan setelah badai perselingkuhan ya. Sebelum ke situ mungkin boleh sharing dulu nggak background pekerjaannya Bro Sony ini, hari-harinya daily life-nya ngapain? Saya seorang engineer untuk repair mesin di industri kan saya tinggal di Cikarang. Oke. Cikarang kan kawasan industri yang lumayan gede di
Jabodetabek kan Iya, di Cikarang. Nah, saya tinggal di sana. Aktivitas saya setelah setelah saya berubah, saya ikut persekutuan doa Elizabeth Zakaria. Tapi masih Cikarang. maksudnya pekerjaannya masih tetap di Masih. kantor yang sama Masih. kan? Dan sebagai background pernikahan tadi sudah disebutkan ya bahwa sudah 28 tahun Iya. ini masih bersama dengan Tuhan dan masih bersama dengan istri yang sama. Ini saya yang terusin nih berarti nih. Nanti aja. Saya mau nanya pertanyaan Kalau banyak. nggak istri yang sama nggak bakal dipanggil kemari Maka atuh, dari Mari. itu, Tuh, Maria. maka dari itu kan. Iya, Oke, iya, sekarang iya, iya. mungkin karena udah ini juga perkenalan udah cukup, sekarang kita mau mulai masuk ke dalam temanya. Karena tema kita ambil perselingkuhan kenapa? Karena belakangan ini lagi heboh sekali Yes. di dunia selebritis Indonesia, di bagiannya Kristi, ada perselingkuhan artis-artis yang tidak biasa. Kenapa dibilang tidak biasa? Karena salah satunya adalah ketahuan chatting lewat aplikasi ojek online. Tapi kan maksudnya seperti yang tadi Chris katakan ya Mami, Ya. Om Acun sama Bro Sony, bahwa ya sepanjang saya tuh jadi 5 tahun menjadi Presenter. host infotainment Oh, ternama di yes. Indonesia gitu ya. Hmm. Tapi tiada hari, gue kayak bisa bilang gitu, tiada hari tanpa isu-isu perselingkuhan dan perpisahan. Sementara juga as a person, I am a Catholic, jadi harus juga melihat realita kehidupan yang ada, tapi di satu sisi harus mengupayakan dan percaya bahwa kehidupan pernikahan Katolik itu adalah satu dan selamanya. Makanya ini jadi sebuah pembuka juga buat anak-anak muda Katolik yang mungkin saat ini melihat adanya di sosial media bahwa gampang banget ya berucap kata pisah dan menikah lagi. Tapi remember when you are a Catholic gitu, when we are a Catholic, marriage is one way ticket, no turning back ya. Jadi itu yang tetap harus dipegang. Oke, kita akan mulai aja mungkin Chris langsung. Jadi sebagai background juga mungkin ada listeners yang nggak tahu juga. Aku sedikit bacain aja bahwa tadi kasus yang dibawakan sama Christian ini ada 2 orang yang bekerja di dalam dunia entertainment, memiliki nama besar dua-duanya dan dua-duanya sudah menikah dan punya anak. Mungkin quote unquote bisa dibilang cinlok dalam satu proyek cinta lokasi sampai akhirnya berlanjut terus, dan ketika dibuka oleh istri sang pria itu adalah ternyata perselingkuhan yang kedua ataupun ketiga. Dan sekarang finalnya adalah akhirnya baik yang entertainer ini pria berinisial R-nya sudah mengakui, yang S juga mengakui, tapi rumah tangganya S ini baik-baik saja, sang suami memaafkan, sedangkan untuk yang R itu bersama dengan sang istri pada saat ini sedang mengalami yang namanya proses perpisahan. Jadi itu sebagai background ya yang tadi si Chris sempat sebutin. Ini versi lengkapnya, ini versi ringkasannya. Betul. Ini kan presenter infotainment dia memang. Nah oke, nah sekarang mungkin aku langsung akan mulai aja gitu ya. Ya. Kepada Om Acun yang memang sudah 57 tahun mengarungi perjalanan rumah tangga. Mungkin jawabannya akan menjadi sesuatu yang sering didengar orang, tapi biarlah ini keluar dari Mami Cun sendiri. Jadi apa sebetulnya kondisi keluarga yang baik Mami Cun mengalami atau orang yang datang ke Mami Cun gitu ya, yang memang didominasi, keadaan seperti apa yang mendominasi sehingga pasangan suami istri itu bisa dikategorikan sebagai selingkuh? Kategori selingkuh, ya otomatis udah selingkuh dong. Tapi yang kamu mau tanya kategori apa selingkuh? Ya udah tidur ya udah selingkuh. Tidur Chat bersama. Bersama-sama terus-terusan. Chat? Chat sama juga tapi kalau belum diranjang cincailah. Oh gitu. Oh wow. Kalau udah ketahuan, kalau saya loh, kalau udah ketahuan mulai ada miring begitu, maka yang bersangkutan harus bergerak gitu. Tapi biasanya pencuri lebih pinter daripada polisi. Oh gitu. Iya. Kalau udah keterlaluan, baru udah keterlaluan,
baru si polisi tahu. Operasi tangkap tangan. Oke, Wih, sorry Mami Cun, berarti aku mau persingkat lagi mungkin ya. Tapi kondisi keluarga seperti apa Mami Cun? Kalau tadi kan kondisi apa yang dikategorikan Pasti orang salah selingkuh? satu merasa kurang diperhatikan, kurang dicintai, kurang dilayani, Tiga itu ya. Tiga itu ya, Itu. kurang Kurang diperhatikan, diperhatikan, kurang dicintai, kurang- kurang dilayani. kurang dihargai, Oh sorry, dihargai. Oke. kurang dicintai, kurang dihargai, kurang dilayani. Hmm. Salah satu. Ya, Oke. maksudnya kalau dihargai kan adain waktu dong. Hmm. Kalau dicintai nggak merasa berkorban untuk yang bersangkutan gitu. Iya. Jadi tapi semuanya itu ya kalau aku pikir ya, Hmm. tawaran dunia, godaan dunia hari ini luar biasa. Hmm. Nggak usah pergi yang tinggal pakai telepon aja segala apa bisa terjadi. Hmm. Semua kejahatan hari ini hanya melalui HP semua bisa terjadi, apa yang tidak mungkin di zaman yang dulu. Ya betul. Iya kan? Jadi pinter-pinterlah kita yang hidup di zaman sekarang mengantisipasi dan menjaga diri, terutama menjaga perkawinan kita. Orang pikir dulu pacaran, habis pacaran cepat kawin, udah kawin kirain beres. No. Justru banyak orang belum siap dengan salib perkawinan. Kalau kita di dalam Katolik, semua pelajaran di kitab suci mengajar kita untuk berkarakter yang baik. Bukan hanya percaya sama Yesus, tapi kalau percaya sama Yesus, hidupnya karakternya seperti yang dulu, bakal apa jadi murid Yesus? Malahan jadi batu sandungan. Makanya kalau menurut saya, semua harus Tuhan ikut, bukan aku fanatik. Kalau enggak, seperti George. George. Ini George ini adalah peran yang dimainkan oleh Cristiano Ronaldo dalam sebuah Drama acara musikal ya. Iya. Bukan beneran ya. Iya. Oke. Itu tawaran godaan dunia kenceng sekali. Jadi kalau kita tidak melekat kepada Tuhan, maka kita gampang jatuh. Yang tadi saya bilang, urusin badan sendiri aja belum bisa, menguasai diri sendiri belum bisa. Ya. Tapi sekarang berani-beraninya janji di depan altar. Dalam untung dan malang. Dalam keadaan baik atau tidak baik, dalam sehat atau sakit. Aku akan setia kepadamu seumur hidupku. Ini ucapan 57 tahun begitu. Iya, mudah-mudahan tadi kamera meng-capture B-nya. Sangat baik ya. Iya, nggak gampang gitu. Serius, apalagi zaman-zaman sekarang. Aku tambahin sedikit ya. Asal dia dari kota kecil, dia rada ke kota besar, belum ke Jakarta nih ya. SMP-nya aja udah kota rada besar. SMA di situ, fakultas di Jakarta. Berarti sejak SMP dia tidak hidup dalam keluarga, tahu nggak? Dari papi mami. Perlu papi mami ngomelin, hibur segala. Tahu-taunya fakultas kawin. Nggak ada yang ajar. Nggak ada yang tahu tadi cerita, nggak ngerti. Nggak ngerti kalau kawin abis menikah kamu bukan lagi 2 tapi 1. Nggak boleh married single. Ingat kamu bagian dari seseorang. Siapa yang ajar dia? Siapa yang ajar dia? Siapa yang bilangin kalau dia berkarakter tidak bagus? Karena dia selalu keluar tinggal di kos. Ya betul. Terus sekarang langsung menikah, masuk dalam suatu perkawinan. Kalau dia tinggal berdua, kalau dia ada mertua, Ya. ada ipar, gimana? Banyak sekali aku tangani suami maupun istri nggak mengerti salib perkawinan. Itu dia ya. Aku senang banget karena dalam episode kemarin juga waktu bersama dengan Mami Cun yang pertama ya, kita akhirnya mengenal, aku sebagai anak muda gitu ya, yang jarang mendengar ini, akhirnya mendengar yang namanya salib perkawinan. Dan dalam hal ini di perselingkuhan topik yang kali ini juga Mami Cun mengeluarkan kembali dan lebih meng-highlight juga bagaimana setiap pribadi itu harus siap dulu. Iya, sempat Sebagai kayak kamu bilang pribadi. selingkuh, dia pikir enggak. Atau
perkosa, enggak, suka sama suka, gua mau. Karena itu pikirannya nggak belum rugi. beres aja langsung kayak gitu ya Mam ya. Iya. Ya, Tapi ya, secara ya. umum dari pengalaman Om Acun nih ya, selingkuh tuh siapa yang salah sih? Dua-dua. Dua-dua dalam artian si pelaku selingkuh sama Dua-dua. pasangan hidupnya. No. Oh, bukan. Jadi dua-duanya yang mana nih? Nah, Yang perselingkuhan itu. Oh, kalau misalnya suami sama istri misalnya, yang selingkuh si suami, Ha-ha. istrinya bersalah nggak nih? Pasti ada. Mungkin nggak sama, 20%, 80%. Porsinya. tapi masing-masing. ada juga Pasti ya. ada, pasti Tapi ada. yang 100 sama 100 suami sama selingkuhannya ya Mam? Iya, Iya, itu. gimana Suami sih? selingkuhannya memang nggak bisa si istri sama selingkuhannya. Nah, Iya, sama. Ya udah pokoknya yang selingkuh lah ya. Iya, iya, Yang iya. selingkuh Itu dua-dua itu ya. tahu, dia nggak bener tahu. Tapi melawan penguasaan diri nggak ada. Semua orang tahu kalau dia berdosa, kalau aku bilang. Tetapi punya kekuatan nggak untuk melawan. Semua tahu ini dosa, ini nggak boleh. Udah tahu kok, bohong lah kalau nggak tahu. Tetapi ada power nggak untuk bilang tidak, ini nggak bagus gitu. Luar biasa banget itu yang pengendalian dirinya itu ya. Iya, Mungkin iya. apa ya, kalau dalam topik yang kita omongin sekarang kan perselingkuhan, tapi setiap hari pun kan sebenarnya as a person juga untuk mau belajar lebih lagi sama diri sendiri, dengar suara Tuhan sebelum menikah gitu ya, kayak itu juga harus butuh. Apalagi yang namanya kalau ikut latihan Tuhan kan pengendalian harus diri. sangkal dirimu, panggul salibmu setiap hari, setiap hari. Jadi kalau menikah juga ada salib perkawinan juga Pasti. ya. Kagak menikah aja juga ada salib, Betul. ada gangguan, ada persoalan. Bagaimana kalau kita nggak menang melawan diri sendiri, bagaimana kita bisa menangkan orang lain? Wow, itu good point of view banget. Kalimat bagus ini, perlu didengar oleh pasangan hidup masing-masing. Nah, halo Ci, shalom. Maksudnya pasangan ya. hidup masing-masing yang mendengar di sana kasih tahu juga pasangan hidup. Betul ya. Mungkin dari Om Acun kita beralih ke Bro Sony nih. Bro Sony kalau berbicara mengenai dampak selingkuh terhadap kehidupan perkawinan ya kan. Bagaimana kalau akhirnya rujuk. Ini kita ngomongin pengalaman Bro Sony ya. Baru gue mau ngomong, kita dengerin dulu sharingnya gimana. Iya. Mungkin juga baru nanti kita akan sambung ke pertanyaan kita. Jadi Bro Sony kalau tadi udah cerita mengenai background pekerjaannya, background marriage-nya yang diselamatkan Tuhan sampai 28 tahun. Mungkin sedikit langsung ke intinya aja Bro. Momennya terjadi di tahun keberapa dan apa yang melatar belakanginya dan bagaimana proses rekonsiliasi bersama dengan sang istri sampai dengan saat ini. Ya, tadi seperti yang Mami cerita, itu ada tawaran dunia. Tawaran dunia itu seolah-olah kalau di dunia kerja itu rata-rata ada, diajak entertain ke customer dan sebagainya. Oke. Jadi dari situ akhirnya saya masuk ke dalam dunia yang tidak benar. Jadi masuknya awalnya dari situ. Berawal dari entertainment dengan klien gitu ya. Yes. Oke. Dari situ ada kelihatannya pertama mikirnya ini kerjaan nggak apa-apa. Tapi kan lama-lama itu akan menjadi suatu celah yang dalam tanda kutip nih. Kalau dulu waktu saya dulu itu dalam tanda kutip itu celah yang menyenangkan. Iya. Karena kalau laki-laki kan masuk ke dunia itu kelihatannya menyenangkan kan, nggak mendapatkan suatu yang enak lah di situ. Tetapi lama-lama yang terjadi di kehidupan saya, lama-lama saya masuk jadi minum juga, pulang mabuk dan sebagainya. Sampai anak-anak saya pun pada saat saya dulu seperti itu, saya masuk kamar anak saya, kata-kata yang keluar yang sampai sedetik ini masih saya ingat, Bapak keluar nyumpek-nyumpekin. Itu anak-anak saya. Dan saya pada saat saya mabuk seringkali saya menemukan saya marah-marah dan sebagainya. Istri saya itu seperti kalau teman-teman bisa lihat induk ayam itu anaknya di belakang. Nah itulah seperti itu. Susi melindungi anak-anak saya seperti itu. Dan semakin lama bukannya semakin saya sadar ya. Saya ke gereja itu udah nggak nyaman lagi. Duduk dengan alasan nemenin anak-anak. Dia yang di dalam gereja, istri saya di luar. Alasannya ngantar anak seperti itu. Jadi semakin lama semakin menjauh dan menjauh terus akhirnya ya masuk kami pun hampir ke perceraian.
Itu boleh tahu di usia pernikahan yang keberapa dan terjadi selama berapa lama? Saya waktu itu usia yang ke-10. Pernikahan yang ke-10. Yang ke-10. Jadi usia yang ke-10 Terjadi sampai? sampai ya ada kalau 5-6 tahun. 5-6 tahun. Pergumulan itu ya. 5-6 tahun. Kuat Dan gak tuh Mas? jadi Luar kan biasa. seolah-olah saya menjadi kayak bersandiwara dengan keluarga saya, Iya, keluarga besar betul. saya. Ada sandiwara. Karena semuanya baik-baik aja kok, padahal dalamnya enggak. Awalnya look like seperti itu, tetapi kan karena semakin lama puncaknya itu adalah yaitu saya udah mulai mabuk dan sebagainya, pulang mabuk, anak-anak saya nggak mau sama bapaknya dan mulai itu. Dan ya puji Tuhan saya merasa bahwa tangan Tuhan turut bekerja. Kalau saya tidak ada tangan Tuhan, saya pastikan detik ini saya tidak di tempat ini. Semuanya karena Tuhan mau mengulurkan tangan. Itu benar-benar bayangan Petrus yang tenggelam terus Yesus ngangkat itu adalah gambaran yang paling saya suka. Ada Yesus tenggelam, saya kan udah mau tenggelam, ada ajakan untuk, sebenarnya ajakannya simple. Di komunitas saya di PD diajak jadi fotografer dengan retreatnya Elizabeth Ministry. Saya juga diajak foto. Ya udah, istri saya aktif ikut persekutuan doa. Kalau katakanlah di persekutuan doa, istri saya berdoa, saya berdosa. Wah, beda satu huruf tapi jauh banget ya. Iya. Satu berdoa, satu berdosa. Itu ya. Simple but significant. Itu yang saya sampai saat ini kagum sama istri saya karena dia seorang yang doanya luar biasa. Dan di situ nggak tahu entah gimana, tahu-tahu saya disuruh ikut suatu camp pria. Nah, itulah titik saya mulai berubah di camp pria. Itu ya, saya bersyukur bisa Keluar dari keadaan itu ya. Iya. Dampaknya tadi anak-anak nggak mau deket sama bapaknya, apalagi. wah, pelajaran sekolah anak-anak hancur. Itu Iya. pasti. Tapi saya penasaran, maksudnya sebelum nanti kita ke titik perjumpaan Bro Sony dengan pertolongan Tuhan dan akhirnya pastinya disembuhkan ya. Dari awal itu kan berlangsung 5-6 tahun. Which is itu bukan waktu yang sebentar. Gitu dari usia pernikahan yang ke-10 sampai ke-15 ke-16 gitu ya. Untuk Bro Sony-nya sendiri akhirnya yang paling merasa berubah dan saya yakin itu kan kayak putaran yang menyorot terus makin parah. Dari tadinya cuma entertainment doang, terus akhirnya jadi pemabuk dan lain-lain. Kalau dari dirinya Bro Sony sendiri tuh rasanya kayak apa gitu loh? Ya gini, sebenarnya di teman-teman di dunia, ini saya ngomong dunia pria ya. Iya. Kalau saya nggak ngomong pasangan, saya ngomong sama teman-teman, ada kebanggaan dalam tanda kutip di dunia. Nih gua udah sama dia seolah-olah ada kebanggaan seperti itu. Wah, gua sama itu, entar sama ini ganti itu. Ada di dunia pria ada suatu macam kebanggaan seperti itu. Itu. Dan dengan alasan dalam tanda kutip untuk mendukung pekerjaan. Kalau saya nggak sama ini, nggak nemenin ini, saya nggak dapat order. Alasan itu yang membuat Untuk kecepatan. membenarkan diri. Pembenarannya dari situ. Dan itu lumayan lama saya terjebak di dunia itu. Aku nggak kenal istrinya, tapi kita bangga sama istrinya ya. Luar biasa 5 banget, tahun, 5 6 tahun. tahun. Suami begini, buset deh. Dan maksudnya tadi yang disampaikan sama Bro Sony ya Om Acun bahwa istrinya masih bisa ngajak suaminya pelayanan bareng walaupun yang satunya berdoanya Tapi kencang, yang satu dengerin berdosanya dong. kencang. Ini bisa pulih karena istrinya melekat sama Tuhan. Iya, satu Kalau keluarga itu ya, diselamatkan. istrinya pendoa terus. Dia minta pertolongan Tuhan. Ketika dia sabar, diem ngalah, itu bahaya loh Son. Iya. Sebab ketika istri-istri ngalah, diem, sabar, di balik itu apa? Istri mempersilahkan Allah yang turun tangan. Wow. Jadi jangan enak-enak. Kenapa nunjukin Kalau sih? istri, kalau istri bilang terserah, saya diem, saya mau sabar, saya berdoa. Itu kan menghadirkan Allah
dalam persoalan dia. Roma 8:31 bilang begini. Kalau Allah di pihakku, siapa lawanku? Nah, tanpa sadar istrimu melakukan itu. Kapan? Terserah Tuhan waktunya. Bukan kebetulan orang ajar kamu ikut camp. Tapi saya sangat percaya itu adalah hasil doa istrimu. Amin. Aku tarik lagi bahwa pada saat itu istrinya masih pelayanan. Kamu juga tadi yang seperti kamu katakan, istrinya berdoa, kamu sorry itu saya berdosa jangan kuat. Tapi Tuhan tetap ajak dari sesimpel pelayanan kamu jadi fotografer. Iya. Oke, and then what happened? Orang kan semua bisa pelayanan jadi usher, jadi apa, dari MC. dari MC. Pada saat jadi fotografer itu apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Bro Sony? Ya tadinya cuma saya foto, cuma foto aja lah. Ntar kalau saya paling suka foto adalah orang yang kalau pas retret ngantuk dan sebagainya saya candid itu paling. Nah, itu bagian Christian candid. ini pasti. Itu Saya saya paling suka seperti itu. Nah, pas di retret itu kebetulan yang pembawa retret itu Om Hanjaya dari HSM Ministry Surabaya. Tanpa angin saya nggak pernah ketemu beliau dan saya tidak kenal siapa beliau. Tahu-tahu beliau datang, bro, kamu harus ikut camp Pria Sejati Katolik. Dia samperin Bro Sony. Iya, Exactly. iya. Wow. Tuhan itu. Tuhan. Iya loh. Saya dalam pikiran saya seorang pria itu lah kurang sejati apa sih saya? Cie. Istri punya, Anak ada. anak ada, rumah ada, kerjaan ada, selingkuhan punya. Banyak. Iya, dan saya mikir seperti itu. Karena kan kalau di itu kan ada molimo kan. Ada apa namanya suka sama wanita yang lain, sama kendaraan nanti yang cerita-cerita seperti itu. Pikiran saya seperti itu sebenarnya. Kurang sejati apa? Nah, begitu saya masuk di situ, wadalah ternyata saya ditelanjangi Tuhan. Benar-benar saya ditelanjangi Tuhan. Saya nggak tahu apa sih saya sebagai seorang pria. Saya nggak tahu fungsi apa saya sebagai pria. Saya nggak pernah diajari untuk menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami. Itu nggak pernah. Nah di camp itu saya baru ketemu. Dan perubahan, kalau di camp kan ada perubahan, bukanlah perubahan sampai perubahan itu terjadi. Yang paling luar biasa adalah fasilitator saya. Saya punya brother keeper di situ. Kan nggak serta-merta dong habis saya ikut camp langsung saya berubah saat itu. Enggak. Prosesnya berapa lama waktu itu dari camp? Dari camp itu, di camp Pria Sejati itu ada yang namanya mengisi Lexio Divina, membaca kitab suci selama 49 hari. Wow. Itu hal yang tidak pernah. Alkitab saya itu ada di suatu tempat yang tersuci di rumah saya taruh di atas, ditutup dengan rapinya. Wah, suci banget tuh. Iya, Digembok. sama nggak mau wah ini kan barang suci, nggak perlu di situ. Nah setelah camp itu saya mulai baca Alkitab. Bacanya gampang hari pertama, susah. Cuma fasilitator saya yang dorong, ayo bro, sekali ini. Habis pertama sekali, ya udah saya baca satu ayat yang mengena apa. Kemudian saya baca. Hari kedua saya mulai baca. Tiap hari fasilitator saya ngingetin, dorong saya baca. Sampai ke hari ke-30. Nah setelah hari ke-30 saya baca Alkitab, ada dorongan untuk, apa ya, besok renungannya apa. Dan itu kebetulan saya ikut camp Maret 2015 dan sampai detik ini saya selalu menuliskan apa yang saya tuliskan. Kalau ada di Facebook saya tuliskan renungan tiap hari. Saya bersyukur Gereja Katolik luar biasa punya liturgi harian. Jadi orang nggak perlu buka-buka kemana. Langsung tinggal ada. langsung aja. Seperti hari ini saya juga bingung. Aduh, besok saya harus kan ada cerita mau retret pasutri. Saya jadi panitia. Kerjaan saya harus pergi ke luar negeri minggu depan. Saya harus milih. Tapi firman hari ini mengatakan kan, saya harus cari harta yang tersembunyi. Saya tinggalkan semuanya. Ya udah pasti Tuhan akan memberikan. Saya jawaban. Sementara saya harusnya yang ini saya post gambaran seperti itu kalau itu. Tetapi ya itu habit untuk mulai belajar baca firman itu kan. Saya nggak tahu kalau itu sebenarnya hampir sama dengan Emmaus Journey kan, bersama-sama dengan Tuhan baca firman satu itu. Awalnya sih dari Lexio Divina, baca itu tiap hari itu dan mulai perubahan itu saya sama dia percaya saya berubah setahun 2 tahun, kakak lebih dari 3 tahun istri saya baru percaya kalau suaminya berubah.
Nah itu berarti aku mau tarik dulu sedikit ya, kan tadi udah sampai agak cukup jauh. Dari proses jatuhnya banget 6 tahun, satu momen di camp tersebut yang camp pria sejati, and then 1 bulan kurang lebih ya kan 40 berapa hari gitu kan, 49 hari. Apa yang paling bergejolak dalam hatinya Bro Sony sebagai pria? Karena aku merasa bahwa dari kehidupannya yang begini, tiba-tiba dari momen itu harus terpaksa begini dan stay di sini loh. Nggak boleh balik sini lagi loh. Karena kan dengan kebiasaan baca kitab suci, ditemani mentor juga, dan kita juga percaya mungkin doa dari si Susi, sang istri juga itu mulai bekerja, Roh Kudus bekerja. Apa yang terjadi perubahannya dalam diri Bro Sony gitu? Yaitu seperti yang di Mazmur 1. Kalau kita mau tinggal di aliran air hidup, kita akan hidup. Amin. Kalau kita nggak seperti yang apa dikatakan, kebetulan kan di Mazmur 1 kan luar biasa itu. Awal bacaan itu yang selalu saya ingat ya di Mazmur 1. Terus ada suatu titik saya harus ada kegiatan di Surabaya juga pelayanan. Saya nggak bisa pelayanan, itu saya harus pasang ring dan saya dapatkan satu ayat dari Amos 5:14. Carilah yang hidup, tinggalkan yang jahat, maka kamu akan hidup. Nah, pada saat saya merasa, Tuhan aku mau meninggalkan yang jahat dan mencari yang baik dan benar, saya hidup. Karena pada saat saya operasi itu saya udah ngeblok, jantung saya udah 90% ngeblok. Itu jadi pertolongan Tuhan ya itu tadi. Saya dari Amos. Dan kebetulan saya juga ikut kuliah di KPKS. Ikut KPKS. Karena teman saya yang sama-sama satu camp, dia bekas preman aja. Si abang ini preman, ikut KPKS. Dari situ sebenarnya saya mulai tertarik Alkitab setelah saya di KPKS. Dan saya ikut KPKS salah satunya mau nunjukin istri saya kalau saya berubah. Tapi dari camp itu berarti memang begitu, dari momen camp itu Bro Sony ini memang udah langsung meninggalkan dunia entertainment-nya dan juga selingkuhannya, atau sempat ada jatuh bangun juga terus jatuh bangun 3 tahun sampai akhirnya si Susi sang istri percaya gitu? Ya itu sebenarnya ada, kalau ada camp yang lebih keras daripada itu. Saya ikut satu camp yang lebih keras dari itu, yang kami hidup di hutan. Itu lebih keras. Itulah saya balik dari camp yang di hutan itu, totally saya komitmen zero selingkuh, zero pornografi. Semua kayak artis saya buang di tol pada saat saya pulang dari hutan. Dan di situ ada satu camp yang benar-benar mengajarkan itu. Oh, saya harus begini. Karena kan kita harus seperti tadi Mami bilang, pikul salib, sangkal diri, jujur dan taat. Yang terakhir, pantang menyerah. Nah, pantang menyerah itu yang tidak gampang untuk pantang menyerah. Godaan untuk saya pornografi itu nggak ada. Ada. Yang luar biasa, saya sudah tidak pernah buka website. Dan teman-teman tahu kan beberapa website yang di Indonesia itu di-ban. Entah kenapa komputer saya bisa keluar komputer seperti itu. Dan hilangnya dia, saya cuma bilang di dalam nama Tuhan Yesus, hilang. Saya nggak mau lagi dalam nama Tuhan Yesus. Dan itu benar terjadi. Keren ya tuh. Karena benar-benar. Benar. Dan itu ada 3, kalau kami bilang ada 4 pilar itu yang harus kami pegang. Ya, pikul salib, sangkal diri, jujur dan taat, dan pantang menyerah. Gangguan untuk selingkuh nggak ada, banyak, justru lebih banyak. Pada saat kita mengenal Tuhan, itu gangguan itu lebih banyak. Karena kita sudah tahu kebenarannya. Dan gangguan-gangguan itu tidak lepas. Pada suatu saat pernah saya justru setelah itu saya berpegang sama satu romo. Beliau adalah bapak pengakuan dosa saya. Kalau kita orang Katolik kan biasanya kalau ngaku dosa kepada romo yang mohon maaf, yang udah sepuh, udah ini, yang nggak ini. Justru saya di situ ke romo paroki saya waktu itu, Romo Michael Wisnu Agung pribadi sama Romo Mike, mau saya dampingi ya, bimbing saya ya, saya mau berubah. Beliau tahu semua masa kekelaman saya. Pernah suatu saat Romo bilang, Son, kamu ngisi fellowship cap. Nah, saya siapa mau? Saya kan bukan pengajar, saya bukan apa. Enggak, kan kamu, saya yang suruh paroki. Kan ini belum pengajaran cap. Nyuruhnya itu ke suatu PDKK di Cikarang, yang kanan kirinya itu tempat saya bermain. Wah, nostalgia nggak tuh?
di tempat yang bahkan ya saya cari parkir itu nggak perlu cari parkir, satpamnya udah nyediain tempat untuk saya parkir. Mereka udah hafal ini mobil saya, wah ini mobilnya si om itu kan, Si om. dan yang saya bilang sama istri saya, sama Susi, mah ini Romo Mike nyuruh saya untuk fellowship camp, tempatnya di teman-teman tahu. Tahu saya nggak tahu. Kalau yang bisa di googling seperti apa di situ. Oke. Dan di tempat itu saya datang, sebelumnya saya minta doa sama istri saya. Susi bilang, "Mah, aku sana aku takut. Mama kan tahu aku jatuh ke situ." Dia cuma bilang sama saya, kalau Tuhan mau pakai kamu, pasti Tuhan punya rencana yang baik. Amin. Kalau Tuhan mau ini, aku takut mah, dampingi aku. Itu luar biasa dia. Kan seperti yang di kitab Kejadian ya Mami ya. Tuhan menciptakan wanita sebagai apa? Penolong. Benar, fungsi penolong itu benar hadir dalam dia. Nah, cilakanya seperti yang saya takutkan benar terjadi. Kalau mau camp itu kan mulainya kan sekitar jam 7 malam. Di tempat itu kan sekitar orang-orangnya baru datang kan. Penghuni surga dalam tanda kutip itu baru datang. Penghuni surga dalam tanda kutip. baru datang. Nah, pas saya datang, ada yang saya kenal. Om, udah lama nggak kemari? Enggak, saya udah mau tinggalkan nih. Katanya dia Kristiani. Saya bilang, kalau kamu mau hidup damai, seperti yang saya rasakan, tinggalkan tempat ini, ikut Yesus. Kira-kira jawabannya apa? Jawabannya luar biasa. Om, nggak usah banyak ngomong om. Itu ada barang baru. Kalau mau pakai gratis. Iya. Tangan saya pegang Alkitab. Dan saya bilang, enggak, saya mau ikut Tuhan. Saya merasakan, sekarang kan udah beda. Yang dulu saya nggak bisa tidur. Kalau tidur saya harus minum obat tidur. Tetapi setelah Tuhan pulihkan saya nggak perlu obat tidur. Amin. Saya ketemu bantal, 2 menit udah tidur saya. Wah, sama dong. Kristian banget itu. Lagi Wah, tidur-tidur langsung halo. Menarik sekali. Jadi pengalaman begitu perubahannya ya, titik baliknya sampai dengan perjalanan ini butuh waktu juga dan godaan banyak. Nah, kalau kita ke Om Acun sama ke Bro Sony berbicara mengenai di gereja Katolik kan nggak ada perceraian. Tetapi bagaimana yang namanya memaafkan, bertahan terhadap pasangan yang selingkuh. Itu kan tidak mudah. Tetapi mungkin secara pengalaman 57 tahun, pengalaman yang pernah menjalani seperti itu, apa sih tips-tipsnya bagaimana cara untuk bertahan dan memaafkan pasangan yang selingkuh? Kalau aku bilang Susi bisa mengampuni Sony, jelas karena dia bersama Tuhan. Oke. Ya, tapi banyak sekali pasangan, apalagi sekarang, suami cari duit, istri juga cari duit. Ya. Kadang-kadang istrinya gajinya lebih gede dari suaminya. Ya. Nah, suami istrinya ini udah biasa jadi bos, perintah-perintah. Terus kebiasaan tuh dibawa sama suaminya. Jadi, Pak tulungin ini, Pak tulungin ini, Pak tolong. Kata si suami sekali 2 kali. Saban hari gila, emangnya gue pegawai lu gitu. Walaupun pakai kata tulung ya, Mam Iya. ya. Tetap aja ya. Dan lelaki itu saya selalu bilang lelaki itu. Matanya Mami gitu loh. Ini saya lagi standby nih. Kenapa Dia lelaki itu? pinter, dia bodoh, dia hitam, dia putih. Lelaki itu mau menang. Yes. Betul nggak, Ton? Yes. Suami itu selamanya mau menang. Pintar-pintarnya si istri untuk tahu timing yang tepat masuk di mana. Makanya si Susi menang karena dia bersama Tuhan gitu. Dan timingnya pas. Iya, masuknya. coba kalau Susinya cari duitnya lebih pinter, cantik, nggak di dalam Tuhan. Lu bisa, lu kira gue kagak bisa. Dibalik deh. Nah, sekarang terjadi begitu banyak yang tadi tamu bilang. Ya. Di Amerika menurut research 10 tahun terakhir Ya. yang main gila Perempuan lebih banyak. perempuan daripada lebih laki-laki. banyak gitu. Karena perempuan kalau kerja fokus. Sementara suaminya di rumah jadi pembantu, di kantor jadi pimpinan, di rumah suami jadi pembantu begitu. Bukan saya, teman saya. Oh ya, puji Bukan Tuhan. saya. Kenapa Ya. dong? Saya mah aman.
Matanya Mami Chun tadi langsung berinteraksi dengan Christian ya. Tapi oke, berarti that was a very good point of view Mami Chun. Thank you so much karena itu juga kenyataan bahwa tadi Mami bilang perempuan itu kalau kerja udah fokus gitu. Jadi memang harus kita juga sebagai perempuan yang mungkin belum menikah atau sudah menikah yang punya penghasilan lebih besar daripada suaminya. That's why kenapa harus hidup dalam Tuhan. Sehingga apapun badainya. Harus kalau saya bilang. Harus hidup dalam Tuhan. Supaya dia sadar dia punya suami yang jadi pemimpin. Bagi bagi istri-istri dia bisa segala dan maksudnya baik. Saya pikir lagi ini bagi saya orang zaman for the Allah. For the Allah. For the Allah. Biasanya laki yang mulai. Tapi dalam pelayanan saya kasus-kasus banyak yang Istri mulai dulu. istri juga mulai gitu. Nah itu juga sekarang Bisa. mungkin juga kalau ngomongin seputar point of view istri, tadi sebetulnya si Susi hadir di sini listeners, tapi mungkin memang pada saat ini belum boleh bersama kita, nggak apa-apa, we are waiting for her time gitu ya, di waktunya dia juga. Tapi aku malah mau nanya sama Bro Sony juga, balik lagi ke Mami Chun ya. Kan ini kan sudah rekonsiliasi penuh ya, jadi kurang lebih kalau boleh aku rangkum tadi 10 tahun pernikahan baik-baik saja, mulai badai yang hadir tuh di 1 sampai 6 tahun, mengalami pertobatan 3 tahun sampai akhirnya benar-benar kembali komitmen, which is dari usia pernikahan 10 sampai 19 ya, hitung-hitungannya gitu kan. Iya. Sekarang sudah 28, berarti bisa disimpulkan kurang lebih 8 tahun yang sudah dipulihkan kembali. Amin. Pasti kan ada lah momen di mana Bro Sony dan juga si Susi ini istrinya betul-betul talk heart to heart gitu. Kenapa kok bisa mengampuni dan gimana prosesnya? Karena saya percaya Mami Chun kalau perempuan kan main perasaan banget ya. Iya. Tadi yang Mami Chun juga bilang gitu, mungkin forgive tapi tidak bisa forget. Tapi juga gimana Mam tadi statementnya sebelum kita mulai yang pas sebelum Forgiving is not forget, but remembering without pain. nah itu remembering without pain akhirnya balik Ini lagi. buktinya kan dia bisa ngomong di depan mana-mana. Iya, without iya. Hebat banget sih Susinya gitu. Dan maksudnya kita sebagai wanita pasti ngerti banget kayak itu lebih sulit daripada memaafkan aja tanpa akhirnya rekonsiliasi. Mungkin Bro Sony sekarang bisa cerita ke listeners dari point of view yang pernah si Susi sampaikan. Bagaimana proses si Susi ini berjalan bersama Tuhan untuk mengampuni Bro Sony dan akhirnya kalian berdua bisa kembali gitu. Ya memang dari persekutuan doa dia ada ketemu seorang pewarta yang menjadi pendamping dia. Pada saat itu di suatu sekolah di Bekasi, itu ada ibu-ibu kalau ngumpul-ngumpul itu sama teman-teman kan, oh ngapain kita di sini cuma liatin mbak-mbak ini, yuk kita mulai doa. Oh wow. Ibu-ibu itu mulai doa di kapel. Ibu-ibu mulai doa di kapel. Dan akhirnya setelah doa kapel, mereka mendapatkan suatu pendamping rohani, seorang pewarta juga, didampingi untuk, yuk kita doa beneran. Jadi dalam tanda kutip seperti komsel. Ya, memang komsel bukan Ya. seperti. Ya, seperti, ya memang komsel. Saya dulu nggak tahu itu namanya komsel. Sabar. Memang Mami Chun iya. semangat Ya, siap. Mami Chun memang semangat. Itu jadi dimulai dari situ. Dan kebetulan suami-suaminya itu juga pada error semua. Oh iya. Iya, ada ya tidak 100% tapi Banyak kebanyakan yang yang error. Belum dipulihkan kali Yes. ya. Oke, baik. Jadi mereka mulai berdoa di kapel sekolah Katolik di Bekasi, di kapel di situ, mulai mereka bikin doa. Kemudian mereka ada persekutuan doa, mereka bikin sendiri. Saya kalau dia cerita di rumah, dia ngomong tentang ayat Alkitab, waduh saya kayak kepanasan itu. Wah, jadi nggak nyaman. Tetapi dia lebih semakin komunitas ibu-ibu itu semakin intens dalam berdoa. Dan yang luar biasa yang dia katakan pada saya itu dia mengatakan satu doa berbalik. Doa itu kan biasanya kalau suaminya macam-macam dia doain gini, tapi dia doanya luar biasa. Tuhan terima kasih aku punya suami yang luar biasa, terima kasih aku punya suami yang setia, dan terima kasih aku punya suami yang begitu sayang pada anak. Padahal saat itu saya pasti titik brengsek-brengseknya. Itu kalau nggak ada tangan Tuhan
nggak mungkin bisa terjadi seperti itu gitu. Dari komunitas ibu-ibu itu tadi yang terus berlanjut, dia juga ikut camp wanita. Ikut camp wanita berkhidmat Katolik. Di situ dia mulai tambah ngerti apa fungsi peran sebagai wanita kan. Wanita kan sebagai cafa. Cafa itu membawa kehidupan. Tapi banyak hal yang wanita tidak merasa oh dia selingkuh, gua selingkuhin. Itu kan bukan membawa kehidupan, tetapi kan membawa kematian. Dan dia mulai belajar untuk bagaimana dia menjadi seorang cafa. Itulah dia menjadi namanya seperti Bunda Maria kan, menjadi Hawa yang baru kan. Doa karena dimulai dari kebetulan saya saya yakin ini bukan kebetulan ya. Ada tangan Tuhan yang kok bisa-bisanya dia baru duduk di teras sekolah nungguin anaknya, tahu-tahu diajak yuk, nggak kenal. Itu 1:1 berapa bisa kejadian begitu ya? Yes. Sama kayak tadi Bro Sony juga disamperin sama siapa? Om Hanjaya. Om Hanjaya gitu. 1:1 berapa tuh 1:1 kemungkinan? tapi Tuhan selalu tepat gitu ya. Lanjut, disamperin? Ya disamperin, diajak itu mulai doa rosario, dari situ mulai berdoa rosario, akhirnya ya timbul yuk meningkat komsel akhirnya. Wow, lagi-lagi maksudnya pertemanan itu sangat mempengaruhi ya. Yes. Dari Bro Sony pertemanan yang bawa arus yang negatif, lalu Tuhan selamatkan, Tuhan hadirkan pertemanan yang baik juga, tapi selama dua-duanya mau berusaha untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Makanya memang pengampunan akhirnya tercipta di situ, baik dari Bro Sony ataupun dari si Susi juga ya berarti. Iya. Luar biasa Ya kan, banget. kita kan diajak, kalau membaca itu kan tidak, Yesus ngajak kalau membaca kan lihatnya ke depan, nggak lihat ke belakang. Lah kalau kita lihat ke belakang kan jatuh lagi. Wah, bagus itu. Jadi secara sederhana, bagaimana tips untuk orang-orang yang ngomong saya memaafkan, tetapi saya tidak bisa melupakan tanpa rasa sakit. Tadi dari Bro Sony pengalaman istrinya si Susi begitu ya. Ketemu dengan teman-teman yang tepat, minta pertolongan Tuhan, dikasih ketemu dengan komunitas doa, komsel. Kalau Mami Chun, praktisnya bagaimana nih untuk kita listeners yang aduh saya pengen coba memaafkan tanpa mengingat dengan rasa sakit. Pokoknya gini, semua orang kan dunia ini, hidup ini penuh dengan aura negatif. Maka kalau kita berpikir negatif, mulut kita negatif, aura kita negatif, yang negatif datang sama kita. Dari sini. Ini pikirnya mesti positif dulu, Oke. supaya ini knalpot ngomongnya positif. Kalau ininya negatif, knalpotnya negatif. Oke. Ketika mulut ini omong negatif, positif, maka kebiasaan kita ngomong Secara positif. badan juga positif. maka kebiasaan. Jadi hidup kita berubah. Saya udah ajar di mana-mana bahwa retret apa juga bagus, nggak ada retret yang tidak bagus. Betul. Dan waktu retret dapat nilai-nilai kehidupan kan. Yes. Maka retret itu cuman shock terapinya kalau menurut saya. Tapi maintenance-nya, aftercare-nya itu ya belajar firman. Kalau enggak, ayo tanya sama 10 orang. Tanyain udah retret ini, udah. Terus gimana? Lakukan nggak tuh bakar-bakar kertas, tulis surat? Lakukan nggak? Udah lupa bucun. Karena nggak ada aftercare. Maka yang penting adalah setiap hari. Maka dia bisa bertahan sampai hari ini karena dia baca firman setiap hari. Kan bukan kebetulan si langganan dulu datang. Ada barang baru nggak bayar lagi barang baru gitu. Ini ada barang baru di luar negeri masih baru nggak bayar. Kalau orang yang terikat apa nggak mau nyoba orang kagak bayar. Tapi begitu dia coba terikat lagi nggak coba? Balik lagi. Maka yang paling penting kan tadi Bro Sony kan masuk firman kan. Ada pembimbing rohani. Istrinya juga sampai hari ini pasti tetap dalam firman. Kalau nggak bisa, dunia ini dibawa penguasa dunia ini iblis. Penguasa dunia ini iblis. Makanya kita ajarin anak yang baik-baik, mulut sampai bebusa ajarin anak baik susah sekali. Tapi begitu lihat
teladan tidak baik, nggak usah disuruh dia ikutin Iya, aja, ikutin. nggak usah disuruh bilang ini nggak bisa. Jadi kalau menurut saya, siapapun kalian, apapun persoalanmu, baru ada tanda-tanda perselingkuhan, ada baru apa, datang kepada Yesus. Karena Yesus bilang, marilah engkau yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kelegaan. Tuhan gak bilang diangkat. Tuhan bilang aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Semua orang ada problem, gak ada orang gak ada problem. Tetapi di dalam problem ada lega. Gak bisa, kita kan bukan pelupa, bukan Alzheimer. Ya ingat terus. Tapi sekarang semua coba bayangin ya, sekarang retret apa? Retret apa? Bukan soal ayat-ayat, bukan. Orang pulang dari retret yang diingat apa? Cerita seperti ini. Ayatnya di mana orang udah lupa. Tapi cerita justru yang menyentuh orang, semakin orang berani terbuka sisi gelapnya. Tadi kan Bu Saudara udah bilang, waktu di dalam komsel ibu-ibu, ternyata bapak-bapaknya juga error banyak. Dulu gak ada yang berani ngomong. Tapi di komsel, dibimbing, akhirnya ngomong. Ya sebagian besar emang errornya di situ, laki. Untung saya gak suka laki. Ya betul dong. Ya, tapi kamu udah laki-laki ya. Iya, Nah, iya, tapi kan kalau tadi mungkin balik lagi bahwa Bro Sony juga tadi sempat salah dengan karena pergaulan orang sekitarnya, tapi dipulihkan juga Tuhan melalui orang-orang sekitarnya. Nah, mungkin saat ini kita sedikit bergeser, Om Acun dan juga Bro Sony mungkin juga bisa cerita ya. Bagaimana nih kalau kita ini adalah seorang kerabat atau keluarga yang mengetahui orang-orang terdekat kita ini rumah tangganya sedang berada di ujung tanduk karena perselingkuhan. Tapi kalau tadi kan si Susi masih dalam Tuhan, jadi berarti ke bawah. Nah ini dua-duanya nih Mami, nggak ada yang dalam Tuhan. Nah kan sebenarnya kasihan juga buat anak-anaknya kan, atau buat kehidupan mereka berikutnya. Atau mungkin mereka nggak punya kekuatan untuk masuk dan menolong keluarga ini. Jadi kalau ada situasi seperti itu, sebagai anak Tuhan gitu ya, apa yang harus dilakukan dari orang ini untuk keluarganya atau kerabatnya? Ya tadi. Sebagai teman nih ceritanya. Jadi sederhananya saya temen nih. Saya tahu si Kristi ini lagi selingkuh nih. Ya gampang gitu kan. Apa yang harus saya lakukan? Saya kan bukan pasangannya. Iya, orang Sementara lain. pasangannya mungkin juga nggak dekat sama Tuhan atau gimana. Saya orang luar nih. Apa yang harus saya Ajak lakukan? aja kayak tadi dia diajak pergi ke camp. Kan kamunya kalau kamu diajak ngomong sok-sok mau nasehatin. So ikut campur lo gitu ya. Terus hidupnya kamu jadi teladan. Emang hidup lu udah bener? Nah, maka paling aman masukin aja gitu. Ajakin aja. Ajakin aja. Oh. Nah dalam waktu deket ada tuh. Iya nanti ya Mam ya, pokoknya nanti juga ada informasi mengenai ini. Tapi oke, selain mengajak Mam, mengajak untuk datang. Karena kan saya yakin mungkin tidak selalu one yes oke. Atau bahkan nggak selalu ketemu selalu gitu. Siapa tahu begitu, wah ini udah mulai ngajak-ngajak gue persen doa nih, aku kabur Iya, gitu. iya, Atau cara yang mungkin lebih simple atau cara lain selain mengajak untuk yuk kita persen doa, kita ke Tuhan gitu. Apa yang bisa dilakukan ya Mam? Ya susah, itu waktunya Tuhan. Dia bisa bertobat karena ada orang yang berdoa bagi dia. Jadi saya mau pesan sama kalian, kalau orang lagi dilanda setan begitu, nggak bisa dibilangin. Susi nggak bisa bilangin dia dulu, nggak bisa. Ya. Suami selamanya nggak bisa dibilangin istri. Tapi suami bisa dibilangin oleh istri orang lain. Wah, hah? Gimana? Tunggu. Agak nggak masuk di saya. Lah istri orang lain seperti Istri orang Mami lain. Cun kan istrinya Oh iya, orang benar lain. juga Tapi ya. kan dia pembimbing rohani. Kamu jangan kemana-mana deh Christian. Lanjut Mami. Istri sendiri biasanya nggak diladenin sama suami. Oke. Tapi kalau suami istri orang lain dia bisa dengar. Makanya poinnya apa sih? Tadi kayak kamu bilang diapain? Saya anjurkan juga masuk punya komunitas. Ya. Kamu mau baca firman sendiri,
dia nggak bakal jadi seperti hari ini kalau nggak ada moderatornya yang cerewetin dia, ayo dong, ayo datang, ayo dong. Seperti saya mencereweti Christian ya. Iya, Aduh, gitu. kayak familiar deh. Jadi bagi saya, kalian-kalian yang ada problem, larinya pasti harus ke Tuhan. Tetapi jangan keraskan hati gitu. Orang lagi problem kok gitu ya, gini-gini, diam sabar ngalah, enak aja. Orang saya nggak salah, saya yang disuruh ngalah, gimana sih gitu. Susah. Belajar sabar, belajar diem, belajar ngalah, tapi nggak salah. Yang salah pasangannya coba. Wah, berat itu. Iya, tapi harusnya begitu. Mau memulihkan perkawinan enggak gitu. Kalau kamu sama kerasnya, sama harga dirinya, ya udah Benar. gitu. Makanya memang sekali lagi ya, pertemanan tuh sangat mempengaruhi. Dan Sangat. mungkin buat listeners yang saat ini lagi ada di posisi orang luar gitu, jangan lupa juga mungkin selain mengajak langsung ke komunitas, mengajak ikut sebuah seminar ataupun momen yang tepat, juga mendoakan. Jadi kalau Iya, itu dua-duanya belum mengenal Tuhan, kita nggak pernah tahu doa siapa yang terdengar, dan nggak akan pernah ada doa yang kembali dengan sia-sia. Amin. Betul. Mantep kata-kata Kristi. Senang saya punya partner kayak dia. Smart. I know, right? Yeah. You're going to the next question. Bro Sony, dia nggak senang kalau dipuji, dia berpikir ada apa nih Christian puji. Iya, gue kayak Bro Sony, ini kan listeners kita juga mungkin harapannya sih banyak yang belum pernah atau tidak pernah terjebak dengan perselingkuhan. Sebagai seorang yang pernah ada di sana terjebak, boleh berikan tips-tips bagaimana antisipasinya supaya listeners jangan sampai terjebak ke pencobaan yang sama. Sebenarnya di gereja Katolik itu banyak sarana yang disediakan untuk kita tidak terjebak itu. Oke. Contoh lah, ada marriage encounter ME. Oke. Ikut ME. Terus kemudian di paroki itu ada retret pasutri di paroki. Tapi yang jadi masalah kalau diajak, gue nggak ada masalah. Pada saat saya mengatakan gue nggak ada masalah, lah justru itu karena kamu tidak merasa ada masalah. Sebenarnya setiap kita kan pasti ada masalah. Itu ada ME, terus kemudian ada banyak retret yang lain. Ada kan. tulang rusuknya Romo Yusuf Halim ya. Pria Sejati, wanita bijak. berhikmat, wanita bijak. Ada banyak yang Tuhan sediakan. Belum lagi kalau saya kebetulan di SKK paroki itu seksi kerasulan keluarga bisa ada apa-apa itu coba lari ke SKK. Karena kalau SKK bisa didoakan atau ikut ke persekutuan doa. Di setiap persekutuan doa kan kita mendapatkan firman-firman yang luar biasa sebenarnya. Tapi kalau kita merasa gue nggak ada masalah, justru pada saat itulah tadi dosa udah ngintip di daun Karena pintu. kita ngerasa udah tinggi duluan. Iya, ya kita harus merendahkan diri. Kalau kita mau kenal Tuhan, ya kita harus belajar merendahkan diri. Lah Yesus yang seperti itu aja mau merendahkan diri serendah-rendahnya. Itu kan, saya dulu nggak pernah ngerti firman seperti itu bagi saya. Saya yang orang teknik kalau baca Alkitab, ini apa ini? Cerita seperti apa? Tapi saya bersyukur sekarang saya bisa bercerita ke teman-teman teknik saya menggunakan bahasa Alkitab dengan bahasa teknik. Saya bisa maksudnya kayak seperti ini. Itu. Dan karena kan sebenarnya dari kita semua tahu bagaimana Yesus tertidur di buritan kapal. Ya. Kita tahu cerita itu semua. Sebelumnya kan yuk kita bertolak ke seberang. Artinya kan Yesus mau ngajak kita maju ke depan. Tetapi apa yang terjadi? Dalam bahtera keluarga kita, itu kita membiarkan Yesus tidur. Sudahkah kita punya mezbah keluarga? Kita berdoa bareng sekeluarga. Kita menyapa Yesus. Kan kalau Yesus nggak disapa ya, Tidur, ngapain? Gua nggak diapa-apain, tidur. Dan badai itu berawal karena apa? Karena Yesus yang tidur. Tapi begitu kita bangunkan Yesus, Tuhan tolonglah aku. Apa yang terjadi? Badai itu kan di hari langsung mereda. Saya kalau ada teman-teman yang datang untuk konseling masalah ini, saya cuma menggunakan, sudahkah kamu membangunkan Yesus yang tertidur dalam dirimu? Seperti tadi Mama bilang kan, datanglah engkau yang letih lesu berbeban berat.
aku akan memberikan kelegaan. Lah, kita merasa nggak ada beban. Padahal beban itu Banyak. banyak. Setiap orang ada. Pasti ada. Kelihatan ya. Bukan kelihatan. Memang setiap orang. Sebab persoalan membuat Anda jadi dewasa. Kalau Iya. tidak ada persoalan, Anda jadi dewasa. kayak anak. Oke. Susu yang diberikan, tidak makanan keras. Mantap. Tapi si Christian memang seneng jadi baby face sih Mami Cun. Oh iya, memang sih. Awet muda lah. Bro Sony, itu kalau orangnya pasangannya mau diajak. Bagaimana kalau misalnya si suami mau, si istri mau, tapi pasangan hidupnya tidak mau? Let's say ikut ME lah, apalah. Saya banyak ketemu teman-teman yang setengahnya tadinya nolak. Tapi ingat, Oh, doa orang benar jika yakin diucapkan Yakobus 5:16. besar kuasanya. Amin. Sejauh mana kita berdoa. Misalnya salah satunya yang kenal Tuhan, ya doa. Ya tadi yang dikatakan Susi pada saya, doa berbalik. Tuhan terima kasih atas pasanganku yang setia. Tuhan terima kasih atas Markus pasang. 11:24 itu ayatnya. Kalau kamu berdoa, bilang udah terima. Jadi bilang, Seperti kamu sudah menerima. Yes. jadi terima kasih suami saya udah bertobat. Gitu selalu. jadi Kristi, kalau kamu nanti sudah berkeluarga, Ya. tonton kembali rekaman acara ini. Ini bagus banget. Oh ya betul sekali. Saya akan membagikannya juga mungkin teman-teman saya yang sudah berkeluarga. Oh ya, Ya tapi terutama juga nanti kalau kamu sudah berkeluarga nonton lagi acara ini. Gitu ya. Tapi Saya by the balikin way lagi. selain itu ya maksudnya aku juga pengen tahu tadi kan Mami Cun sama Bro Sony juga udah bilang banyak sekali momen-momen retret dan segala macam dan mungkin ini juga adalah good start atau good calling buat listeners yang lagi mendengarkan yang pas nih timingnya gitu. Mungkin juga bisa dibagikan ada retret Pasutri ya. Coba kita lihat di tanggal berapakah itu retretnya. Wow. Ini bulan depan nih di tanggal 11 sampai 13 Agustus. Nah, temanya Di mana tuh? Raising Hope. Di mana itu? Itu retret di 5G Cijeruk. Nah, ini sekarang mungkin Bro Sony yang mau ini kali ya, mau Ya. cerita. Ini retret yang diselenggarakan oleh Sep Sekinah. Ya. Tadi setelah saya tadi cerita berbagai macam itu, akhirnya saya boleh juga ikut di persekutuan doa dan saya boleh ikut Sep. Ya. Dan situ benar-benar Tuhan semakin memberkati. Dan tahun kemarin kebetulan saya jadi sharer di retret Pasutri bersama yang tahun kemarin kan sama Romo Aristanto MSF. Nah, saya juga nggak tahu tahun ini, bro, kamu jadi ketua panitia. Wow. Jadi saya diminta sama sekolah untuk jadi ketua panitia dan seperti temanya adalah membangun harapan atau rising hope. Kadang dalam keluarga itu kan sering kita harapannya, wah udah nggak ada nih harapan. Tapi kan dalam Tuhan harapan Tidak itu ada. pasti ada. Seperti yang dikatakan di situ Yeremia 29 ayat 11. Karena Rancanganku aku tahu pikiran-pikiran yang akan aku rancangan kepadamu, firman Tuhan, damai sejahtera bukan kejahatan, untuk memberiku masa Hari depan depan. yang diharapkan. Seperti hari depan yang ini, makanya kami dari Sep Sekinah mengangkat tema ini. Karena masih ada, harapan itu pasti ada. di Karena mana ada Yesus di situ ada harapan. yes, betul. Dari situ dan romonya juga Romo Agustinus Sunario SVD, beliau kan pembimbing retret, jadi banyak pengalaman dari beliau untuk retret itu. Ya. Itu, bro. Jadi itu ya, di tanggal 11 sampai dengan 13 Agustus kita juga mendoakan gitu. Mudah-mudahan ini bisa datang di waktu yang tepat kepada listeners. Jadi bisa ditonton di waktu yang tepat dan diajak juga di waktu yang tepat. Dan tenang aja, kalau misalnya listeners itu juga tetap memfollow Instagramnya BPKPKKKAJ ataupun Chef Shekinah dan lain-lain, itu banyak sekali retret-retret yang akan mendatang. Jadi aku nonton video ini bulan September, udah lewat dong, tenang. Masih banyak sekali retret-retret atau momen-momen Betul. pertolongan Tuhan yang akan hadir ke teman-teman semuanya atau listener semuanya ya. Nah terakhir mungkin ini barengan sama Mami Cun juga. Jadi mungkin untuk tema kita hari ini gitu ya. Saya masih ada juga tanggal 2. Iya betul Mana ada banget. satu Coba lagi. Nah ini pas nih di bulan kalau itu September nggak ya. bisa nginep, Kalau ini nggak Agustus nginep. gak bisa, ada September. Yes. Asik. Hanya dari jam 9 sampai jam 1 kira-kira. Yes. Ini pasturnya hakim perkawinan. Dia punya banyak pengalaman.
Ya, jadi orang yang tepat ya Mami Chun ya. Iya. Bersama dengan Mami Chun Wahono dan juga ada Pak Sutri. Ini kita juga terkenal juga ya, Bro Andre dan juga Sis Grini. Iya. Kalau mau datang ke sekretariat saya karena dapat makan siang, Anda bayarlah 100. Aduh luar biasa nih. Tapi investasinya kalau ya. mau Zoom saja separuh harganya. 50.000 saja Iya, ya. Terima kasih gitu. Mami Chun ya. Ini juga pastinya betul-betul merupakan sebuah retret yang tepat sekali yang diadakan oleh komunitas Seminar Santo perkawinan Thomas ya. Ini Ketika siapa kita aja harus orang memilih. yang sebaiknya mengikuti seminar perkawinan ini, Mami? Semua orang Termasuk yang menikah. Christian dan juga Iya. istrinya aku yakin nih. Dia udah nanya Belajar. deket kan tempat Ya. tinggal lo udah gak Kan ada tadi alasan Christian untuk say bilang, no. Kalau ada teman, sakerabat, saudara, kita mau nasehatin kok rasanya nggak pantas. Nggak masuk. Nggak masuk. Betul. Lebih baik ajak aja disuruh ikut aja gitu. Cakep. Yes. Sebab kalau udah ajak temen aja bisa dia mau terus dia bertobat, coba bayangin. Itu kan si bapak itu kan cuma suruh ikut doang kan. Siapa yang sangka hari ini jadi bertobat jadi pekerja, coba. Yes, luar biasa ya. Tuhan gak Jadi pernah kalau salah ya. Anda tahu ada orang begitu, Anda ajak, itu udah berkat. Anda udah jadi saluran berkat bagi banyak orang. Berkatnya gak kembali sia-sia ya Mam. Amin. Orangnya mungkin say no, tapi Iya. berkatnya gak mungkin kembali sia-sia Amin, ya. amin. Nah Mami Chun mungkin untuk menutup juga hari ini kita perbincangan yang menurut aku perbincangan agak pedas mengenai perselingkuhan. Tapi sungguh luar biasa Tuhan bekerja. Dibalurnya dengan jawaban yang manis banget ya dari Mami Chun, Oma Chun dan juga pastinya Bro Sony dan juga si Susi yang walaupun tidak ada di sini tapi kita bisa merasakan berkat yang luar biasa. Nah terakhir mungkin Mami Chun dengan perbincangan kita dan juga beberapa highlight untuk mengendalikan diri sendiri untuk tetap berpegang pada Tuhan. Baik dia yang masih single atau dia yang sudah berkeluarga. Adakah pesan-pesan yang Mami Chun ingin sampaikan? Bagi Pak Sutri dari yang baru nikah, jangan selalu pikir fine-fine. Cinta itu tidak ada yang kekal. Semua di dunia ini ada batasnya, termasuk cinta. Maka cinta itu harus dipelihara. Jangan pikir dia pasti enggak. Tahu-taunya iya lagi. Nah, hancurlah kita. Jangan pernah andalkan manusia. Kata Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Jangan pernah andalkan pasangan, andalkan anak, mantu, uang. Tapi andalkan Tuhan. Dan bagi Pak Sutri, coba pelihara. Cinta itu seperti taman. Harus dibersihin, harus disiram, harus dikasih pupuk gitu. Jadi sekali-sekali ambil waktu pergi berdua. Makan candlelight gitu loh George. Sorry. Ketawanya gak sopan maksudnya Chris ya. Jangan naik panggung melulu. Itu kena banget sih. Emang Tuhan gak pernah salah kan? Mungkin memangnya such a good reminder for Tuhan you. mengingatkan saya lewat Oma Chun hari Betul. ini. Jangan nge-MC terus. Nah, Mas panggung terus. jadi tolong Tommy abis ini weekendnya dikasih jadwal agak lenggang ya buat Christian Iya, ya. iya, Jadi iya, Christian sama Cici bisa candlelight ya. Nanti kita tapping 3 episode gak masalah. Yang penting Mantap. Chris sama istrinya bisa candlelight. Yes. Lanjut Mami silahkan. Sebab orang kan manusia itu butuh dicintai. Manusia itu butuh dihargai gitu. Tetapi kan orang bilang, alah udah tua, udah tahu, dia kan udah tahu gini. Enggak. Manusia harus terus diulang-ulang. Kitab suci hanya ada beberapa kebenaran yang mutlak. Tapi dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, ceritanya berbeda-beda, lokasinya berbeda-beda. Tapi pesan yang mau disampaikan hampir sama. Sama dalam hidup juga begitu. Disampaikan berulang karena manusia itu gampang lupa. Itu aja dari saya. Bagus konklusinya. Betul sekali. Jadi cinta itu harus dipelihara. Gitu. Mami Chun, Bro Sony, thank you so much. Boleh yang di studio mungkin kita kasih tepuk tangan kali ya buat dua narasumber kita yang hadir pada
hari ini ya kan dengan waktu yang beberapa waktu tergantung listeners nontonnya kapan ya, tapi pastinya kita percaya ini boleh memberkati. Jadi sekali lagi terima kasih banyak listeners sudah bersama dengan kami, dan kami juga pastinya mengucapkan terima kasih untuk para sponsor dari Persepsi hari ini. Iya, ada Parang Kencana yang wardrobe-nya kami berdua kompak sekali ya. Senang sekali kalau memang pakai Parang Kencana, berasa makin ganteng, makin cantik ya. Terima kasih juga buat Increasing ya, sponsor setia kita yang selalu mensupport. Jadi kayak misalnya podcast kita nih standarnya udah internasional tuh karena Increasing juga ya. Iya, lighting dan lain-lain. Ya tapi pastinya juga kita percaya bahwa banyak sekali yang terberkati dari podcast ini. Jadi jika listeners juga ingin mengambil bagian menjadi perpanjangan berkat Tuhan untuk mendukung segala ministry ataupun media ministry dari BPK PKKKAJ, silahkan dengan tangan terbuka, dan mudah-mudahan juga kita doakan dengan pemberian yang penuh dengan sukacita bisa disalurkan melalui rekening yang akan tertera di layar kacanya listeners, mungkin di YouTube-nya kayak di handphonenya, pokoknya di layar kamu yang sekarang kamu tonton itu ada nomor rekening yang bisa menjadi sumber terpercaya juga. Dan terima kasih karena kamu udah say yes untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mendukung segala ministry yang ada dalam BPK PKK KAJ. Mari kita dukung karya-karya dari tim media ministry BPK PKK KAJ. Exactly. Mantap. Dan kalau kamu misalnya punya saran tema-tema apapun yang mau dibahas, aku pengen bahas tema ini dong Kak yang jarang dibahas, apalagi dari pandangan Katolik juga kita perlu tahu gitu Kak. Boleh banget silakan tulis di kolom komentar. Kalau video ini memberkati kamu atau ada part yang kamu berasa kena banget, silakan di-share ke sosial media juga. Feel free, dan jangan lupa untuk bagikan kepada orang-orang yang kamu sayang, dan kami juga berdoa supaya sayang Tuhan dan berkat Tuhan selalu bersatu dengan kamu. Amin. Asik. So terima kasih sudah hadir dan berbagi di sini Bro Sony, Om Acun. Thank you sekali, thank you so much once again ya. Dan saya Christian Rinaldo. Saya Maria Kristi pamit, sampai ketemu lagi ya di podcast Persepsi berikutnya. Bye and God bless.